materi hari ini, materi saya, jadi untuk, topiknya itu adalah pattern recognition dan computer vision. Nah, mulai minggu depan, pematerinya, kembali ke Pak Indra lagi. Jadi nanti, Pak Indra akan menyampaikan materi terkait dengan, apa Pak, pemilihan lokasi ya Pak ya? Jadi pemilihan lokasi, kemudian nanti dilanjutkan lagi oleh saya, untuk, pemodelannya seperti apa gitu. Nah, jadi sebelum saya memulai kuliah, ini saya mau mengutip, apa namanya, pernyataan dari Fei Fei Li. Jadi Fei Fei Li ini, dosennya Stanford, tapi dia juga bekerja di Google gitu ya. Jadi, beliau ini salah satu dosen salah satu apa ya, tokoh computer vision yang sangat, terkenal saat ini karena, beliau banyak mengembangkan algoritma di antaranya untuk, annotation, image annotation. Jadi sekarang, sudah bisa komputer itu bukan hanya mengenali objeknya, misalkan ikan, enggak, tapi dia sudah bisa memberikan description. Jadi sama seperti kalau kita punya, album foto, itu kita memberikan deskripsi dari setiap foto. Nah, sekarang teknologinya sudah sampai sana. Nah, si Fei Fei Li ini salah satu, peneliti yang mengembangkan algoritma tersebut gitu. Jadi untuk memberikan description pada sebuah image gitu. Itu very very complicated karena, kita pertama, bukan hanya, image 2 dimensi, tapi 3 dimensi. Jadi ada depth-nya. Depth-nya itu misalkan apa, ada seseorang berdiri, di depan objek yang lain gitu, nah itu dia bisa mendeteksi gitu. Misalkan si A berdiri di depan meja gitu, atau si A berdiri di belakang meja. Jadi dia udah bisa mendeteksi, kedalaman dari sebuah objek, posisinya seperti apa. Nah, kemudian juga ada di situ termasuk di dalamnya pastinya ada NLP, karena kan kita harus membuat sebuah statement. Nah, si Fei ini yang termasuk di dalamnya gitu. Nah, jadi dia pernah menyatakan bahwa if we want machine to things ya, we need to teach them to see gitu. Jadi ya nggak bisa terlepas dari bagaimana caranya membuat komputer itu bisa melihat gitu lah. Kalau mereka diminta untuk berpikir, maka dia harus bisa untuk melihat sama seperti manusia gitu kan. Nah, jadi itu betul-betul apa namanya, teknologi AI yang saat ini seperti pernah saya sampaikan itu cukup, booming gitu ya, teknologinya, karena, ada kemudahan untuk bisa menggunakan teknologinya yaitu kamera, juga komputasinya gitu, sudah lebih cepat gitu. Jadi di segala bidang computer vision ini sekarang sudah mulai banyak digunakan gitu ya. Nah, jadi, bagaimana sih sebetulnya komparasi antara human vision dan computer vision seperti itu. Jadi kalau yang gambar di bagian atas di sini kita punya, sebuah objek, tentunya kalau namanya kita bisa melihat pasti ada objek yang kita lihat. Nah, ini adalah objeknya. Kemudian ini adalah human brain. Jadi kalau ditelaah saya pernah waktu disertasi itu juga, mengembangkan algoritma berdasarkan, apa namanya, neuroscience gitu. Jadi bagaimana sebetulnya sebuah objek itu direkonstruksi oleh otak gitu kan, yang sekarang kita kenal dengan, model hierarchical gitu. Jadi satu objek dipartisi menjadi beberapa bagian sampai dengan bagian terkecil dan itu yang sekarang masuk di dalam algoritmanya deep learning. Nah, kalau kita mempelajari neuroscience-nya itu betul-betul menarik gitu. Jadi, eee, pengembang algoritma deep learning yang seperti, kemarin pernah saya sampaikan, paham dari connectionism, itu pun sama. Mereka mempelajari, bagaimana proses kerja dari neuron gitu kan, kemudian dari otak bahkan, bukan cuma dari neuronnya aja, sampai dengan, bisa mengidentifikasi objek dan ternyata memang, mekanisme bekerjanya otak kita itu dengan cara membagi gambar menjadi beberapa partisi sampai ke bagian yang lebih kecil gitu, sehingga memori kita tuh mampu mengingat bagian-bagian atau komponen-komponen bagian yang kecil gitu, karena memang mekanisme bekerjanya seperti itu. Nah, karena proses, komputasi di otak manusia itu juga cepat, sehingga untuk nge-retrieve datanya juga, apa namanya, bisa dilakukan. Nah, itu yang dilakukan oleh deep learning saat ini, kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi sama seperti manusia diawali dengan adalah alat sensing yaitu mata, kemudian diproses di bagian otak, kemudian dia bisa mengidentifikasi. Nah, ini sederhananya seperti itu. Jadi kalau Anda sekali lagi baca di neuroscience itu lebih menarik. Kemudian
Di bagian computer vision-nya sama gitu kan, pastinya ada objeknya. Nah, alat sensing-nya itu kamera gitu kan. Kemudian komputer sebagai brain-nya gitu kan, interpreting device-nya. Kemudian dia juga bisa mengenali objeknya gitu. Nah, itu yang disebut dengan human vision dan computer vision. Jadi memang computer vision itu dibuat apa namanya, kerjanya itu sama sepertinya human vision. Jadi gini, ada tahapan di dalam mengenali objek gitu ya. Jadi pertama tahapan yang kita sebut dengan apa namanya, kalau kita belajar bahasa itu kan ada belajar sintaksis, ada belajar semantik gitu. Nah, di otak juga sama. Jadi kalau sintaksis itu kita hanya mendetek objek. Mendetek objek, oh ini bunga, oh ini meja gitu kan, oh ini kursi, itu level paling pertama gitu kan. Nah, setelah itu lari ke semantik. Nah, semantik itu berarti kita udah menghubungkan antara satu objek dengan objek yang lainnya sehingga kita bisa merangkai sebuah konsep gitu. Jadi sudah ada hubungan kausalitasnya seperti apa. Nah, itu interpretation. Jadi itu yang dimaksud dengan high level. Jadi setelah Anda berhasil mendetek, itu mestinya kita melari ke level paling atas yaitu memberikan interpretasi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, si Fei Fei itu sebetulnya dia sudah sampai interpretasi karena dia sudah bisa membuat description dari sebuah image gitu, bukan hanya mendescribe sebuah objeknya gitu ya. Jadi itu level dari computer vision. Jadi jangan dikira hanya mendeteksi objek aja gitu. Nah, secara apa namanya, konsep gitu ya, secara teoretik computer vision itu disupport oleh bidang apa aja. Nah, secara sederhananya computer vision ini saya beri warna 3 gitu di sini. Jadi yang paling utama kalau Anda mau belajar computer vision itu Anda harus ngambil dulu image processing. Kalau di Ilkom IPB itu ada mata kuliahnya di S1 dan sekarang menjadi mata kuliah wajib. Kalau dulu pilihan ya, 6 tahun terakhir itu sudah menjadi mata kuliah wajib. Jadi ini image processing ini sama seperti Anda belajar information retrieval. Jadi kalau information retrieval itu bagaimana kita mengekstrak kata-kata dari sebuah dokumen. Kalau di image processing ini dia bagaimana mengekstrak informasi dari sebuah gambar gitu. Jadi memang yang dipelajarinya itu adalah image, still image, jadi foto biasa seperti itu. Tapi kalau masuk ke computer vision itu kita sudah masuk ke area video. Jadi sudah pakai moving image, itu bedanya. Kemudian nanti setelah kita bisa mengekstrak informasi dari sebuah gambar gitu ya. Nah, kemudian kita perlu lagi pemahaman mengenai pattern recognition. Nah, pattern recognition itu apa yang hari ini nanti akan kita sampaikan. Nah, bagaimana kita pertama itu bisa merepresentasikan, itu dulu. Bagaimana kita merepresentasikan sebuah data gitu kan sehingga bisa dimodelkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi si pattern recognition ini include di dalamnya feature extraction, tapi setelah feature extraction kita lari ke representation-nya. Setelah lari ke representation-nya baru kita lari ke modelingnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu butuh apa lagi di computer vision? Butuh AI, jelas. Jadi AI kan di dalamnya ada machine learning. Nah, termasuk di dalamnya itu machine learning, termasuk juga kita mikirin sensingnya, instrumentasinya seperti apa, kemudian ada machine learningnya pastinya, kemudian sampai dengan kita jadi produk gitu ya. Jadi seperti human seperti itu. Nah, jadi itu sih 3 hal yang saya sering kali sampaikan ke mahasiswa kalau Anda mau belajar computer vision. Syarat utamanya itu adalah Anda harus belajar dulu di image processing, seperti itu. Nah, kemudian untuk praktikalnya, nanti yang akan saya sampaikan mungkin pakai satu bahasa aja, pakai Python gitu, tapi kalau memang diperlukan pakai R ya bisa disesuaikan, cuman karena waktunya terbatas gitu. Jadi saya akan menyampaikan Python, kemudian untuk computer vision-nya sendiri, nah kita menggunakan library OpenCV. Jadi saya sudah lama meninggalkan dunia MATLAB karena itu saya tidak punya software yang license gitu. Jadi kita pakai yang open source yang halal aja gitu ya. Jadi pakai OpenCV, kemudian dengan bahasanya Python seperti itu. Jadi kalau nanti ada yang berminat silakan diinstal. Kemudian saya biasa sekarang menggunakan Jupyter.
Jadi Jupyter itu ada yang web version, ada yang pakai Visual Studio. Nah, sekarang saya lebih suka pakai Visual Studio. Jadi Anda bisa, itu juga free, jadi Anda bisa install Visual Studio. Nah, itu juga mudah untuk install OpenCV-nya dari Visual Studio-nya itu. Jadi silakan dipersiapkan. Jadi OpenCV itu apa? OpenCV itu sebuah library gitu. Jadi OpenCV, CV-nya computer vision. Jadi library yang bisa digunakan untuk mengolah image seperti itu ya, ataupun video gitu. Jadi itu adalah sebuah library. Nah, ini saya coba sampaikan. Ini adalah saya dari Pak Indra ini. Jadi beliau di lab-nya ini sudah berhasil mengembangkan identifikasi spesies gitu ya. Jadi untuk indikator kesehatan terumbu karang. Mungkin Pak Indra bisa jelaskan sedikit Pak di sini. Jadi kalau ini kan yang ditampilkan ini identifikasi objek ya Pak ya, spesies ya. Nah, ini bagaimana nanti bisa digunakan untuk mengukur kesehatan Pak? Silakan Pak. Ya, Bu Yeni. Ya. Jadi yang kita lakukan ya dalam menentukan satu ekosistem terumbu karang sehat atau tidak, itu kita perlu tahu spesies apa saja yang ada di situ. Yang orang perikanan nyebutnya spesies indikator. Jadi dari spesies indikator ini, kalau kita sudah mampu memastikan bahwa spesies itu ada, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa ekosistem terumbu karang kita itu sehat, ya. Nah, sekarang bagaimana ini kita lakukan dia secara otomatis ya? Tentu saja orang dulu bisa lakukannya dengan menyelam. Kemudian ada diver-diver yang terlatih itu bisa menentukan, oh ini ada ikan ini gitu. Berarti kemudian dia naik ke atas kapal, dia menyampaikan bahwa ada ikan-ikan ini ya, yang menjadi ikan indikator, maka kita bisa menyatakan bahwa ekosistem tersebut sehat. Nah, sekarang bagaimana tanpa orang gitu ya, bisa dia bergerak di satu ekosistem yang kadang cukup luas begitu. Nah, dengan drone permukaan air gitu atau drone bawah air yang mengcapture ini, menangkap video bawah air ini, itu kemudian kita sambung ya atau kita koneksikan di dalam sistem yang kita miliki di dalam wahana tersebut ya. Kemudian memproses sinyalnya ini yang sudah kita latih tentunya ya, perlu ada pelatihan, perlu memperkenalkan ikan-ikan yang jadi ikan indikator itu, sehingga akhirnya bisa kita lihat, oh ini nih ikan indikator ini. Nah, kalau saudara lihat gitu ya, tantangannya sebenarnya adalah kalau misalnya di dalam survei itu kita menemukan ya, jadi katakanlah robot bawah air kita ini waktu merekam videonya, ikannya itu katakanlah membelakangi kita atau agak berenangnya itu tidak persis pada posisi yang kita harapkan. Nah, jadi itu yang kadang dia salah mengidentifikasi. Jadi kalau saudara perhatikan dengan seksama, kadang dia berubah nama spesies ya. Karena begitu dia memutar katanya ya, katakanlah demikian, maka dia akan oh ini spesies yang lain begitu. Nah, inilah nantinya perlu pemrosesan yang lebih ini lagi ya. Bagaimana kita memastikan bahwa setelah kita katakanlah capture beberapa saat, ini berapa lama begitu ya, kemudian kita merata-ratakan katakanlah bahwa dalam waktu 1-2 detik, mungkin sampai 3 detik kita bisa memastikan bahwa ikan itu, maka ikan itu adalah spesies tersebut. Jadi yang seperti kata Bu Yeni, dengan computer vision ini kita deal ya berhubungan dengan video ya, jadi tidak hanya still objek begitu. Kalau still objek itu ya itu lebih mudah itu foto ya, karena dia sudah pasti gitu. Tapi kalau moving objek ini
ini yang challenging. Jadi ada semacam probability ya, peluang kita salah mengidentifikasi. Nah, jadi itu tantangannya di situ. Mungkin untuk sementara begitu, Bu Yeni. Baik. Terima kasih Pak Indra. Ya, jadi menarik ya. Jadi saya baru dapat knowledge baru gitu bahwa saya waktu Bapak kirim video ini saya mikir gimana cara ngukur indikator kesehatannya gitu. Oh, ternyata dari situ kita bisa kalau ada ikan tertentu ya yang ada di dalam ekosistem itu mengindikasikan bahwa ekosistem tersebut tuh sehat. Sama mungkin seperti kayak apa tuh Pak, kerang hijau ya, kalau ada kerang hijau berarti wilayahnya itu kotor kan gitu kan, walaupun itu kita suka makan ya, aduh. Jadi itu mungkin, nah jadi itu knowledge baru bagi saya itu. Jadi ternyata insight-nya itu diambil ketika kita berhasil mengidentifikasi spesies tertentu di area tersebut gitu kan, dan berarti kita punya benchmark-nya gitu bahwa harus ada spesies ini gitu untuk menyatakan bahwa ekosistem itu sehat gitu. Ya, menarik sekali. Saya jadi ingat waktu saya ambil postdoc di Paris di Dero itu, teman saya orang fisik, beliau juga melakukan penelitian. Nah, ini di belakang itu aduh saya lupa namanya apa tuh Pak yang kayak kipas Pak yang melambai-lambai di dalam laut itu apa itu Pak namanya lupa saya. Nah, itu tuh indikator kalau jadi beliau risetnya itu adalah mengidentifikasi morfologinya, juga gerakannya. Jadi dari gerakan si itu tuh binatang bukan hewan itu binatang bukan tanaman. Itu dia kalau pergerakannya itu cepat, nah berarti ekosistemnya juga sehat. Itu ada juga tuh. Jadi indikatornya itu adalah dari si binatang itu. Jadi binatangnya kayak karang yang bisa gerak-gerak itu saya lupa namanya nanti. Mungkin itulah secara sederhananya. Nah, itu yang tadi disampaikan, diceritakan cukup menarik ya. Jadi ini masih banyak challenge yang perlu kita lakukan gitu ya untuk memperbaiki sistem yang sudah ada ini. Nah, itu secara sederhana gitu kita menerjemahkan teknologi computer vision yang sudah kita kembangkan seperti itu di IPB. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan dari awal sekali gitu. Tadi kan bicara pattern recognition, bicara bukan hanya mengenai learning-nya, tapi bagaimana kita merepresentasikan datanya gitu. Nah, jadi saya akan mulai bicara pada sebuah still image. Nah, gini, data itu kan macam-macam ya. Ada yang bentuknya itu teks, ada yang bentuknya itu image seperti itu, dan ada yang bentuknya itu video. Nah, untuk yang representasi yang akan saya jelaskan di sini, representasinya itu adalah menggunakan teks dulu deh gitu ya. Jadi belum sampai ke computer vision. Jadi kita amati, ini kita bicara nomenklatur aja ya, bagaimana kita merepresentasikan data itu secara matematis gitu kan, nanti untuk keperluan modeling. Nah, ini iris. Jadi iris itu adalah bunga gitu ya. Jadi ini di dalam foto iris ini kita punya beberapa informasi, yaitu ada informasi petal dan ada informasi sepal. Jadi petal dan sepal ini punya dua informasinya, ada width, ada length gitu. Jadi ada dua, ada width, ada length. Nah, dari masing-masing ini kita akan punya 4 fitur, namanya fitur, atau misalkan kalau yang lain juga biasa disebut features kalau bahasa Inggrisnya. Di bahasa Indonesianya fitur, atau biasa disebut juga dengan prediktor gitu. Jadi prediktornya apa? Nah, si prediktor ini biasanya yang menjadi tantangan ketika kita ingin mengenali sebuah objek. Mendefine sebuah prediktor itu harus dengan tepat gitu ya, karena boleh jadi prediktor yang kita gunakan itu tidak bisa merepresentasikan data gitu. Nah, di sini contohnya misalkan kita punya 4, nah caranya itu bagaimana cara merepresentasikannya? Nah, kita di dalam komputer itu proses komputasi dilakukan dengan berbasiskan vektor atau matriks. Sehingga kita harus merepresentasikan data tersebut itu dalam bentuk metrik seperti itu. Jadi misalkan kita punya contoh data tabular seperti ini. Ini biasa aja data tabular. Jadi misalkan Anda punya data pengamatan ada 150 bunga. Nah, maka di sini kita sebut sebagai pengamatan atau data amatan atau instance bahasanya, itu di bahasa Inggris, atau sampel atau observasi. Nah, ini biasanya dinyatakan dalam bentuk baris. Ya, baris itu dinyatakan sebagai data observasi. Kemudian kolomnya itu dinyatakan sebagai fitur. Jadi ini ada 4 fitur, jadi kita punya 4 kolom.
Nah, karena ini adalah model supervised nanti contohnya, maka kita misalkan punya data, setiap data ini record namanya, setiap baris ini dia punya label. Nah, ini yang kemarin kita bilang bahwa kalau kita punya informasi datanya, misalkan seperti oke ini adalah jenis bunga setosa. Nah, itu berarti kita akan menggunakan supervised seperti itu. Nah, misalkan 150 data ini sudah memiliki label, sudah memiliki informasi terhadap data tersebut, nah ini nanti berarti indikasi kita akan menggunakan klasifikasi seperti itu diantaranya. Nah, ini adalah tabel. Kemudian tabel itu kita nyatakan dalam bentuk matriks. Nah, istilahnya kalau sudah dalam bentuk matriks gitu kan, ini kita sebut sebagai features tadi gitu kan. Jadi prediktornya itu seperti apa. Nah, itu terdiri dari 2 dimensi. Jadi di situ ada atribut dan ada dimension atau kita sebutnya seperti itu. Nah, ini adalah dimensionnya itu adalah tadi cirinya. Jadi tadi prediktor. Jadi misalkan ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti nanti kolomnya ada 4 seperti itu. Kemudian kita punya baris. Nah, itu adalah amatannya sebanyak n. Jadi prediktornya sebanyak d, kemudian amatannya sebanyak n. Jadi kita akan punya matriks seperti ini. Nah, kalau kita punya matriks, matriks itu kan terdiri dari beberapa vektor. Nah, berarti kalau kita ini membacanya ini, kalau misalkan kita punya 4 matriks seperti 4 ciri seperti itu, kemudian kita punya 150 data gitu. Nah, berarti saya punya 150 vektor gitu. Jadi vektor itu adalah penyusun dari si matriks tersebut dengan dimensi gitu. Dengan dimensi 4 gitu. Karena di sini fiturnya ada 4. Nah, titik-titiknya itu yang kita sebut sebagai vektor nanti itu. Jadi itu yang nomenklatur yang biasa kita gunakan. Nah, itu dinyatakan dengan X. Biasanya sih ini harusnya X besar ya, karena kalau X kecil itu biasanya vektor. Mohon maaf, ini harus dikoreksi. Kemudian ini ada Y. Y itu adalah outputnya. Jadi outputnya itu targetnya itu apa gitu. Itu dinyatakan dengan sebuah vektor. Kalau ini matriks, kemudian ini adalah vektor. Jadi ada N buah data, maka ada N buah target atau N buah output, seperti itu. Atau dinyatakan juga dengan class. Nah, itu cara kita merepresentasikan data. Nah, kalau di dalam computer vision itu seperti apa gitu. Jadi kalau ini general aja ya. Jadi computer vision itu tadi berdasarkan salah satu literatur dinyatakan bahwa kalau untuk computer vision kita harus mengetahui image processing, pattern recognition, dan AI seperti itu. Nah, ini adalah contoh visualisasi dari deep learning lah, misalkan seperti itu ya. Jadi ini ada motor, kemudian ini ada image processing. Nah, kalau di deep learning, image processing-nya ini, feature extraction-nya ini udah dimasukkan ke dalam algoritmenya deep learning. Tapi kalau kita nggak pakai deep learning, misalkan pakai neural network biasa atau menggunakan klasifikasi biasa gitu kan, maka ini menjadi bagian yang terpisah. Nah, seperti misalkan saya ingin mendeteksi roda. Nah, roda itu susunannya seperti apa gitu. Age-nya kayak gimana, susunan pikselnya kayak gimana gitu kan. Nah, feature extraction algorithm ini sebetulnya yang menjadi main fokus pada image processing gitu. Kemudian dari sini kita berhasil misalkan mengekstrak roda, mengekstrak kawat-kawatnya atau kursinya dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi features untuk bisa mengidentifikasi motor seperti itu. Nah, features-features ini kemudian sama tadi direpresentasikan dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, matriksnya nanti nggak cuma 2 dimensi, sebetulnya kita bisa punya matriks tensor yang terdiri dari ada kedalamannya seperti itu kalau di deep learning. Nah, jadi itu yang disebut dengan computer vision. Nah, sekarang karena ini computer vision, kalau yang sebelumnya kan ini data tabular biasa ya, angka numerik gitu ya. Nah, kalau di computer vision ini apa Bu gitu kan fiturnya, karena ini gambar gitu. Nah, itu banyak representasinya ya. Paling sederhana kita pakai intensitas, misalkan color, itu paling sederhana. Jadi kalau misalkan di gambar saya punya seperti katakanlah 10 kali 10 foto gitu kan. Nah, berarti sebetulnya 10 kali 10 itu terdiri dari 100 piksel
ya kan? Jadi kita bisa nyatakan dia dalam bentuk vektor yang panjangnya tadi data observasinya itu sebanyak 100 piksel gitu kan. Jadi piksel itu satuan terkecil, piksel elemen dari sebuah gambar. Jadi kalau gambarnya 10 kali 10, berarti saya punya 100 piksel. Nah, berarti tadi data observasinya ada 100. Nah, tinggal kita mendescribe berapa fitur. Nah, bisa berapa fitur. Misalkan di sini ada 9, berarti D-nya itu 9, ke bawahnya itu sesuai dengan size dari image tersebut. Itu kurang lebih kalau kita bicara tentang computer vision. Mungkin tadi ditunjukkan itu video. Bu, kalau video gimana? Video itu adalah moving image. Video itu kalau Anda lihat misalkan di editor video, itu kan video itu terdiri dari apa sih? Beberapa potongan image. Jadi kita bisa motong-motong image kan. Image-nya itu image still image. Nah, cuman still image-nya itu sequence. Sequence. Jadi kita bisa display image itu berkali-kali gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan gambar itu menjadi moving, menjadi image bergerak seperti itu. Tapi basically dia itu adalah sebuah image, still image. Jadi video itu bisa kita potong-potong sequence-nya, frame-nya. Nah, jadilah dia still image. Nah, di situ ya sama aja ujung-ujungnya dengan pengolahan still image gitu. Nah, makanya kalau nanti kita punya video, yang perlu kita lakukan itu adalah kita pertama kali melakukan framing. Framing itu apa? Framing itu artinya kita memotong objek-objek videonya menjadi beberapa sequence gitu. Nah, nanti dari masing-masing sequence jadi image gitu. Jadi itu prosesnya seperti itu di dalam video gitu ya. Makanya di dalam deep learning nanti kita yang kemarin tuh Viame kalau Anda udah download itu yang kita lakukan itu melakukan deteksi framingnya dulu. Jadi kita potong-potong image-nya dulu. Nanti jadi tuh satu gerakan video itu bisa terdiri dari banyak sequence image gitu. Ya, jadi itu yang harus kita perbanyak. Nah, tadi kalau yang dijelaskan Pak Indra itu apa namanya kesulitannya itu adalah ketika dia membelakangi kamera. Nah, berarti kita harus bisa membuat sebuah sampel data bagi semua posisi dari ikan gitu. Jadi memang itu challenge di situ gitu kan, bagaimana dari posisi belakang ikan itu bisa terdeteksi dengan baik, dengan benar gitu. Tapi basically intinya adalah bahwa kita harus bisa merepresentasikan data tersebut dengan fitur yang optimal gitu loh, yang bisa mengidentify dari objek itu. Itu kurang lebih kalau untuk bicara tentang video. Nah, setelah kita tadi merepresentasikan dalam bentuk matriks, nah kemudian langkah selanjutnya ini berlaku untuk seluruh data. Sekali lagi, pattern recognition itu nggak bicara di image aja, bicara di teks, bicara di sinyal processing juga sama. Ini adalah sudah masuk ke dalam representasi vektor, namanya ruang vektor. Jadi ruang vektor itu gimana? Jadi matriks itu terdiri dari beberapa vektor. Jadi tadi kalau misalkan ada 150 bunga, berarti saya akan punya 150 vektor. Nah, kalau di sini ini misalkan ada 10 gitu ya titiknya ya. Nah, berarti saya punya 10 data. Berarti saya punya 10 data observasi. Jadi vektor itu kan sesuatu yang memiliki besaran dan arah. Nah, si pembentuk ruang vektornya itu yang kita sebut dengan dimension. Dimension itu adalah representasi dari fitur. Jadi kalau tadi punya fitur 4, petal width, petal length, sepal width, length, berarti kita punya 4 dimensi. Nah, kalau ini 3 dimensi, berarti saya punya 3 fitur gitu ya, 3 fitur. Nah, vektor ini adalah merepresentasikan datanya itu sendiri. Nah, vektor punya besaran dan arah. Jadi dia mengarah kemana. Nah, kalau ini adalah titik-titik, ini ada ruang fitur 1, ruang fitur 2. Kalau kita gambar panah ke salah satunya gitu, misalkan ke sini, nah itu sudah jadi vektor karena dia sudah punya besaran dan juga sudah punya arah. Nah, itu cara kita merepresentasikan datanya. Nah, berarti apa? Selama kita sudah berhasil membuat matriks, yang challenge itu kan nge-generate fiturnya, tapi setelah fitur itu berhasil direpresentasikan dalam bentuk matriks, vektor, Anda udah bisa nyemplung kemana-mana itu sama aja gitu. Itu teori namanya aljabar matriks. Makanya Anda harus belajar matematik di sana gitu. Jadi makanya kalau Anda udah belajar
misalkan information retrieval, Anda masuk ke computer vision itu gampang, karena bukan setengah lah ya, 1/4 dari perjalanan modeling itu Anda udah lalui. Tinggal Anda feature extraction-nya itu gimana. Nah, kalau udah bisa merepresentasikan data seperti ini, itu sama kemana juga. Itu matematiknya, kalkulasinya akan sama konsepnya gitu. Nah, di situ apa namanya, dari sisi modelingnya. Nah, ini contohnya ya seperti ini. Jadi saya punya objek, tadi objek itu data punya objek, kemudian saya punya sejumlah objek. Maka situ adalah kita punya sejumlah observasi, sejumlah data pengamatan. Kemudian saya punya dua fitur, fitur X1 dan fitur X2. Kemudian saya punya tadi sejumlah data yang sudah kita labelin, ada yang labelnya biru dan ada yang labelnya merah. Nah, yang dilakukan oleh ini adalah representation, tadi ruang vektor itu feature space itu, ruang fitur itu adalah representasinya, saya menggunakan vektor, mostly hampir semuanya pakai vektor lah ya, untuk probability juga pakai vektor gitu kan, ujung-ujungnya. Nah, itu sampai representasi. Nah, kalau kita sudah berhasil membangkitkan sebuah model, nah model itu apa jadi? Model itu adalah sebuah generalisasi. Generalisasi itu apa? Sebuah fungsi. Kalau bicara dulu Anda belajar matematik, itu kalau kita sudah bisa mendefine sebuah function, artinya kita sudah bisa melakukan generalisasi dari sebuah kumpulan data. Nah, contohnya misalkan garis ini. Nah, garis ini tuh bisa memisahkan antara kelompok merah dan kelompok biru. Nah, garis inilah yang kita sebut sebagai function. Itu adalah function model. Nah, itulah modelnya gitu. Jadi pattern recognition itu pada akhirnya melakukan apa? Pada akhirnya itu adalah membuat model ini, membuat sebuah generalisasi. Nah, generalisasi itu kalau kita bicara teori informasi itu apa? Itu adalah knowledge. Ya, jadi ini adalah informasi. Ini adalah informasi. Data-data observasi yang memiliki datanya itu adalah informasi. Nah, sampai dengan kita berhasil melakukan generalisasi, nah itulah yang disebut dengan knowledge. Jadi sebetulnya pattern recognition itu bisa kita katakan adalah cara bagaimana kita bisa mendiscover knowledge. Cara bagaimana kita bisa meng-create sebuah knowledge. Nah, knowledge-nya ini direpresentasikan dengan sebuah fungsi matematik. Gitu kurang lebih. Jadi yang kita pelajari ada di classifier, ada clustering, ada apa supervised, unsupervised, reinforcement dan lain-lain. Itu pada hakikatnya adalah cara bagaimana kita membuat sebuah fungsi yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan atau nanti melakukan generalisasi. Nah, itu sih yang kita pelajari dari pattern recognition gitu. Jadi di sini pentingnya kita memahami itu. Jadi kalau saya saran sih ini untuk anak S2, walaupun di Ilkom ini menjadi mata kuliah pilihan, kalau saya sih secara pribadi, kalau saya bisa ngatur semuanya, itu saya pattern recognition ini saya jadikan mata kuliah wajib. Kenapa? Karena di sini semua inti dari machine learning, inti dari data mining itu di sini gitu. Konsep matematik itu di discover di sini gitu. Jadi ada training set, ada representation, kemudian ada generalization. Nah, itu yang kita pelajari di dalam pattern recognition sebetulnya. Nah, itu secara konsepnya untuk yang pattern recognition. Nah, di sini saya hanya mencoba untuk memberikan ilustrasi gitu ya, gambaran bagaimana kita bisa menggunakan konsep pattern recognition, tapi saya di sini mau melihat dari perspektif data science gitu. Kenapa Bu data science, kenapa nggak statistik gitu? Karena sekali lagi data science itu gabungan dari kemarin itu math, statistik, programming, kemudian juga ada knowledge-nya di dalamnya itu. Jadi saya mau menyebutnya dari perspektif data science. Contohnya misalkan saya punya data, ini datanya diambil dari Kaggle. Jadi datanya ini saya punya ikan gitu kan, berbagai macam spesies ikan. Jadi ada 7 spesies ikan dari pasar gitu kan, fish market. Kemudian dari situ saya punya informasi atau fitur. Fitur dari atau prediktor yaitu ada length 1, length 2, length 3, ada height, ada width. Nah, ada height, ada width. Nah, di sini length 1, length 2, length 3 ini sudah diterjemahkan. Jadi length 1 itu adalah vertical length, kemudian length 2 itu adalah diagonal length, kemudian length 3 itu adalah cross length. Semua dalam satuan sentimeter. Kemudian ada height, kemudian ada diagonal width-nya,
atau direpresentasikan dengan width. Nah, ini yang sekali lagi yang baris itu adalah sejumlah ikannya. Jadi kalau saya punya tadi ada 105 ikan atau 150 ikan, nah berarti ada 150 baris. Kemudian spesies ini yang akan menjadi nanti pengelompokan datanya. Nah, kemudian di sini ada weight. Nah, jadi apa problemnya di sini gitu? Apakah problemnya mengidentifikasi spesies? Apakah problemnya itu mau mengestimasi weight? Nah, itu namanya problem understanding. Nah, karena itu penting tuh di problem understanding karena nanti itu akan kita gunakan sebagai keputusan untuk yang mana yang mau dijadiin targetnya, apakah spesies, apakah weight-nya gitu ya. Nah, di sini problemnya itu adalah saya mau memprediksi bobot ikan gitu. Jadi saya mau memprediksi bobot ikan berdasarkan spesiesnya juga berdasarkan fitur yang ada gitu. Jadi yang dilakukan apa di sini? Saya akan nanti membuat model bagaimana caranya saya bisa mempredik. Nah, itu. Mempredik apa namanya bobot ikan gitu. Jadi saya nggak perlu lagi nanti ngukur-ngukur berat ikan. Kalau di sini kan ikannya di data observasinya harus diukur nih. Kalau panjangnya segini, beratnya segini, tingginya segini, maka kita timbang ikannya, ternyata ada 925 gitu. Nah, nanti ketika kita melakukan eksplorasi gitu kan, baik di kolam ataupun di laut, saya cukup mengetahui length-nya dan height dan width-nya, saya bisa estimate weight-nya. Tujuannya apa? Misalkan untuk mengetahui bukan kepadatan, biomasa ya, biomasa dari kolam tersebut gitu kan, saya bisa menghasilkan berapa kilo misalkan gitu kan dari populasi yang ada ini. Nah, jadi yang jadi problemnya itu adalah bagaimana mengestimate bobot dari fitur panjang, head dan seterusnya. Nah, misalkan ceritanya length-nya ini sama head sama width-nya bisa dipredik pakai computer vision gitu kan. Nah, nanti setelah itu didapat, saya bisa dapat deh informasi bobotnya tanpa harus saya ngukur lagi tuh si ikannya gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya deskripsinya. Itu namanya domain knowledge-nya gitu ya. Problem understanding-nya di sana. Lalu di sini ada tadi nama spesiesnya. Nah, kalau kita bicara modeling, kan kemarin saya membahas dari sisi beberapa jenis modeling ya, ada supervised, ada unsupervised, ada reinforcement learning gitu dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara untuk menganalisis data, sama di statistik juga kalau Anda pernah belajar statistik. Maka yang pertama kali yang harus kita lakukan di dalam data analitik tuh, minggu lalu saya pernah sampaikan, itu adalah melakukan, bisa menjelaskan apa namanya kondisi data. Jadi kita melakukan deskriptif analitik. Nah, ini adalah tahapan deskriptif analitik. Bagaimana sebetulnya kondisi datanya? Jangan dulu mikirin modelnya gitu. Saya pernah ikutan webinar, oh Bu, saya seringkali salah gitu kan, saya tetapkan dulu modelnya ini gitu. Jangan. Jadi pahami dulu problemnya seperti apa. Nah, di dalam data science ada istilahnya, ini istilah aja sih. Namanya EDA. EDA itu exploratory data analysis. Ini adalah step pertama yang harus kita lakukan. Bahasa statistiknya itu deskriptif analitik gitu. Jadi apa itu pertama? Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan, kita lihat datanya tuh komplit apa enggak sih? Komplit dalam artian kalau tadi ada 5 fitur atau 6 fitur, itu lengkap nggak semua data itu fitur-fiturnya gitu kan. Jangan-jangan ada yang kosong tuh di bagian length-nya. Nah, cek dulu itu paling mudah. Itu namanya check missing value. Kalau ada yang missing, kalau ada beberapa yang kosong gitu, misalkan dari data ini ikan yang ke 105 ini nggak ada nih data length-nya, length 1 sama length 2-nya bukannya 0, nggak ada gitu, missing value. Nah, itu nanti banyak approach-nya gitu. Either itu pakai rataan atau pakai median supaya datanya itu ke filling gitu. Karena kalau datanya itu missing, nah itu nanti akan mengganggu proses komputasi gitu. Jadi itu pertama cek missing value-nya ya. Itu yang step paling awal gitu. Kemudian yang kedua apa? Lihat jumlah datanya. Nah, sekarang jumlah datanya itu berpengaruh dengan apa? Jumlah data itu sangat berpengaruh dengan nanti menentukan jenis algoritmenya. Kalau datanya itu sedikit, algoritmanya pakai apa? Kalau datanya banyak, itu pakai apa? Itu satu. Kalau datanya seimbang atau balance, balance itu artinya jumlah datanya sama, itu algoritmanya yang mana? Kalau pakai imbalance, kalau datanya seperti ini misalkan, saya punya 1, 2, 3,
punya 7 spesies. Setelah saya cek, berarti ini jumlahnya ini nggak sama gitu ya. Ini whitefish ini sedikit sekali jumlahnya. Nah, ini bisa jadi consideration ketika kita menentukan tipe algoritmanya apa. Sering kali orang bertanya ke saya gitu kan, Bu, kan banyak tuh algoritma tuh, jadi kita pakai memilih algoritmanya gimana? Nah, salah satunya ini, menentukan jumlah data itu menjadi pertimbangan kita untuk menentukan tipe algoritmanya. Jadi lihat komposisi jumlah datanya seperti apa. Nah, jadi cek jumlah data untuk setiap spesies. Oh, ternyata begini nih, kalau kita gambarin kan jumlahnya nggak sama persis. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kita lihat kalau di bahasa statistiknya itu kita mengecek kolinieritas. Jadi apakah di situ ada multikolinieritas? Jadi apakah ada korelasi antara satu fitur dengan fitur yang lain? Seperti itu. Contohnya di dalam cek korelasi itu seperti ini. Jadi kita ngegambarin heat map. Ini namanya heat map. Kenapa disebut heat map? Karena kita punya nilai yang apa namanya? Nilainya antara 0 dan 1, kemudian kita nyatakan sebagai gradual, gradasi seperti ini. Jadi kalau yang paling 0, nilai yang paling kecil di sini, itu berarti dia tidak berkorelasi. Nah, kalau semakin mendekati 1, itu semakin berkorelasi. Contohnya yang mana? Ini kalau yang diagonal pasti kan dia sendiri ya. Contohnya yang ini nih, length fair dengan length diagonal. Ini dia satu. Artinya dia very correlated gitu. Dia sangat berkorelasi satu sama lain. Nah, di dalam membuat sebuah model, korelasinya dia positif apa negatif. Nah, kebetulan di sini positif semua. Jadi kalau positif semua berarti semakin panjang length vertikal, maka akan semakin panjang length diagonalnya, kurang lebih seperti itu. Kalau korelasinya negatif, kebalikannya gitu ya. Nah, kenapa kita harus ngecek kolinieritas di dalam membangun sebuah model? Karena sebetulnya pada intinya untuk menyederhanakan model. Jadi model itu kita buat simple supaya lebih mudah dia learning-nya. Kalau dia bersifat korelasinya itu bersifat positif, maka kita bisa cukup menggunakan salah satu fitur aja gitu. Jangan dimasukin semuanya. Itu salah satu cek kolinieritas. Maksudnya itu tujuannya seperti itu. Jadi contohnya misalkan karena ini length fair sama length diagonal itu satu, kita boleh untuk menggunakan salah satunya gitu. Tidak harus menggunakan dua-duanya gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga saya misalkan oh korelasinya itu rendah gitu kan. Nah, berarti saya harus memasukin kedua-duanya gitu kan karena dia korelasinya rendah. Jadi intinya cek korelasi itu objektif utamanya itu adalah untuk menyederhanakan fitur gitu. Jadi kalau kita punya masalah itu ya sederhanakan dulu masalahnya. Kalau ada masalahnya yang sama udah yang ini dibuang. Kalau korelasinya tinggi yang ini dibuang, yang salah satunya aja yang dipakai gitu kurang lebih. Karena kan trennya akan sama gitu kan. Nah, itu yang ketiga tuh. Jadi tahap ketiga itu adalah cek korelasi dari setiap variabel tersebut. Nah, ini adalah visualisasinya. Yang tadi yang dimaksud yang gimana sih Bu yang korelasinya itu satu. Nah, ini tadi yang length fair sama length diagonal yaitu garis aja gitu. Nah, kalau dia positif berarti dia ke kanan, kalau dia negatif berarti dia ke kiri arahnya. Nah, kalau dia korelasinya itu rendah, contohnya misalkan yang 0,6 misalkan. Nah, ini di 0,6 misalkan. Nah, ini dia nggak agak tidak beraturan gitu arahnya. Nah, itu mengindikasikan bahwa dia korelasinya itu rendah. Jadi kalau kita pakai visualisasi gini itu lebih mudah kita untuk melihat korelasi dari datanya. Kenapa? Karena kalau pakai heat map itu cuma angkanya aja. Tapi kalau misalkan kita pakai visualisasi gambar, ini sudah ada gambar vektornya, sudah ada gambar datanya. Jadi kita bisa observasi lebih dalam lagi. Mana yang berkorelasi positifnya lebih tinggi, oh ternyata kelas yang coklat ini korelasinya tuh lebih rendah dibandingkan kelas yang ini karena dia agak sedikit tersebar gitu kan posisi titiknya dan seterusnya. Jadi ini hal-hal yang kita sebut dengan descriptive analytic. Jadi menjelaskan apa sih datanya, kayak gimana sih datanya gitu kurang lebih. Nah, setelah itu kita perlu melihat masih juga nih deskriptif. Kita biasa ini namanya basic statistik. Jadi deskriptif statistik juga ngitung jumlah, ngitung rataan, standar deviasi dan seterusnya lah di sini ya. Jadi kita tampilkan dan yang paling penting itu adalah check outlier.
Outlier ini penting loh. Outlier ini penting. Kenapa? Kalau dia itu kira-kira bisa, misalkan ini ada dari fitur weight, ternyata ada yang outliernya ada 3 data yang di luar dari sebaran data yang ada. Itu outlier. Itu ada 2 keputusannya. Bisa dibuang, bisa nggak dibuang, tergantung dari domain knowledge-nya. Jadi saya pernah melakukan penelitian predictive modeling untuk maintenance alat berat gitu, di mana sewaktu-waktu terjadi peningkatan suhu yang sangat-sangat signifikan gitu. Tiba-tiba suhunya naik. Awalnya itu ketika saya representasikan outlier, dia saya buang gitu. Udah saya buang nih data yang ini. Ternyata nggak bisa. Itu adalah part of process. Ya di dalam statistik juga nanti ada. Berarti kita harus bagaimana caranya menghandle outlier ini supaya dia tetap digunakan di dalam datanya di dalam modeling tapi tidak mengganggu yang lain gitu. Tidak dominan terhadap data yang lain. Itu ada treatmentnya lagi. Nah, jadi ini contohnya adalah ngecek outlier. Kalau sekiranya dari 150 data, misalkan oke ada 3 data yang menyimpang gitu kan di luar sebaran, itu bisa di-remove. Oke, data itu kita remove gitu. Itu boleh. Jadi itu contohnya untuk cek data outlier. Nah, setelah datanya itu bersih, nah jadi yang tadi itu data preparation ya. Jadi data preparation itu challenge-nya banyak. Di missing value ada metodenya. Di imbalance data ada metodenya kalau Anda mau lebih dalam. Ceritanya datanya udah bersih gitu. Jadi kita udah punya clean data, nah baru deh kita masuk ke modeling. Nah, logikanya harusnya kalau Anda udah bisa mendescribe data dengan baik, maka sebetulnya Anda tidak lagi ngaco, tidak lagi asal-asalan untuk menentukan algoritmnya atau tidak ya karena udah tahu kondisi datanya seperti apa gitu. Itu sebetulnya yang paling penting gitu. Nah, karena kondisi datanya seperti tadi, nah di sini saya contohnya yang sederhana dulu lah ya. Karena di sini tadi fiturnya banyak, maka saya nggak pakai yang simple linear regression, tapi yang multiple linear regression. Kenapa? Karena di sini fiturnya tuh banyak gitu kan. Nah di dalam modeling, sebetulnya yang multilinear regression kemarin tuh apa? Supervised kan? Cuma dia tidak masuk ke dalam kategori klasifikasi karena data yang mau kita tembak, predik, itu adalah data yang continuous, bukan discrete. Gitu. Jadi saya bukan untuk mengklasifikasikan spesies. Kalau objektif saya mengklasifikasikan spesies, maka saya akan melakukan klasifikasi. Tapi di sini saya akan nembak bobot, gitu, mempredik bobot. Itu adalah continue. Maka saya menggunakan regression pilihannya, gitu, karena dia sudah dilabelin. Itu satu. Nah, di regression itu ada yang linear regression, ada yang polynomial regression, ada yang ridge, ada yang lasso kemarin itu. Karena itu kita coba yang simple dulu deh gitu kan. Karena yang lasso sama ridge itu kayak macam aksesoris gitu untuk ngebagusin model. Nah, sebetulnya linear regression itu sederhana lah gitu kayak fungsi garis di dalam matematik. Y sama dengan MC plus Y sama dengan MX plus C gitu kan. Nah, di situ ada M-nya, ada C-nya. Nah, itu apa? Nah, ini sama. Kalau fiturnya 1, maka berarti Y sama dengan B0 plus B1X. 1 gitu. Tapi karena ini banyak fiturnya, maka saya punya persamaannya jadi seperti ini. Nah, X ini adalah sebanyak fitur yang ada. Oke. Nah, kemudian Y itu adalah dependent istilahnya. Ada dependent, ada independent. Nah, fitur itu adalah independent variable. Jadi yang fitur-fitur X1, X2 sampai dengan Xn itu adalah independent variable. Dependent variable itu kita sebut target. Jadi target itu di dalam modeling disebut sebagai dependent variable. B0 itu konstanta, B1 sampai dengan Bn itu adalah koefisiennya. Kalau kita nyatain dengan garis nanti itu, kita bisa tahu mana yang slope, mana yang intercept. Nah, kalau yang intercept itu kan yang B0 ya. Kalau slope itu kemiringan dari sebuah fitur. Itu adalah koefisien dari fitur. Jadi kalau misalkan saya pakai satu fitur, B0 itu adalah intercept, B1 itu adalah slope kemiringannya. Kalau intercept itu dari titik X0 ke atas atau ke bawah. Nah, setelah kita memilih modelnya, nah maka kita kemudian karena kita akan melakukan learning, nah maka kita harus melakukan pemisahan antara ada 3 sebetulnya, bukan cuma 2. Ada data training untuk modeling, bikin model.
ada data testing untuk ngecek nanti data testingnya, ada sebetulnya satu lagi data validasi. Tapi kalau Anda mau pakai 2 nggak apa-apa, tapi idealnya 3. Bagi jadi 3, training, validasi, testing. Gitu ya. Oke, nah ini ceritanya udah dibagi lah ya, ceritanya udah dibagi jadi data training sama data testing. Nah, setelah dilakukan modeling, misalkan saya punya ternyata koefisien B0-nya atau intercept-nya itu adalah minus 441. Kemudian koefisiennya, koefisien itu slope-nya. Slope dari setiap fitur itu misalkan ini, dapat. Ini adalah untuk slope fitur 1, fitur 2, fitur 3, fitur 4, fitur 5. Misalkan gitu. Nah, ini kalau kita nyatakan kita masukin ke dalam persamaan modelnya, kan jadinya seperti ini. Oh, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan generalisasi. Jadi, apapun modelnya, at the end kita create sebuah function, gitu. Jadi, ini adalah functionnya. Ya, ini adalah knowledge-nya. Ini adalah yang tadi disebut dengan generalisasi, seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam modeling itu dalam melakukan membuat generalisasi itu juga harus ada yang kita pertimbangkan. Model itu harus diukur kinerjanya. Oke. Bagus apa enggak gitu kan. Nah, kalau untuk regresi itu sebetulnya yang paling umum dilakukan ada 2. Ada ngitung mean square error, ada ngitung R square. Nah, misalkan ini contohnya adalah R square. Misalkan di sini adalah R square yang kita gunakan. Jadi yang R square ini misalkan ternyata 0,9. Jangan dulu happy. Kenapa? 0,9 kan bagus ya gitu. Oh sorry, kalau R square iya betul, mendekati 1. Nah, apa namanya? Jangan dulu happy gitu. Kenapa? Karena boleh jadi model itu ada 2 kondisi. Ada yang model itu overfitting, ada yang model itu ideal, ada yang underfitting. Nah, nanti tuh Anda harus belajar juga itu. Jadi bagaimana cara mengukur performance dari sebuah model. Kalau overfitting biasanya akurasinya tinggi. Kalau akurasi tinggi jangan happy karena boleh jadi dia hanya fit modelnya itu dengan data training saja atau data validasi aja, tapi dia tidak bagus untuk data testing atau untuk data di luar ketiganya. Itu namanya overfitting. Kalau underfitting, pastinya model itu nggak fitting dengan data testingnya gitu, berarti kurang bagus, berarti akurasinya jelek. Nah, untuk bisa itu kita harus melakukan cross validasi. Cross validasi ini istilahnya sampling di dalam statistik itu. Karena boleh jadi sampel yang kita ambil itu adalah sampel yang terlalu ideal. Atau boleh jadi sampel yang kita pakai itu boleh jadi tidak merepresentasikan data gitu. Saya matiin dulu ininya sebentar. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi apa itu cross validasi? Jadi kita generate sampling. Nah, di sini contohnya saya mengenerate 10 sampling. Jadi dari masing-masing sampling itu saya punya skor. Nah, dari masing-masing skor itu saya rata-ratain. Nah, itulah kira-kira nanti yang mendekat. Jangan terlalu overconfidence, di atas rata-rata. Jadi ambil saja rata-rata dari samplingnya. Misalkan ini 0,67 rata-ratanya, maka saya ngambil samplingnya itu di sekitar 0,5 atau 0,85 atau di 0,86 lah gitu kalau mau aman. Jangan yang terlalu tinggi gitu. Kenapa? Karena overfitting nggak bagus. Dia nanti kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan data di luar model dan testing, training dan testing itu dia tidak bagus gitu. Nah, setelah berhasil membuat samplingnya yang mana, akhirnya kinerja modelnya itu seperti apa. Nah, baru kita harus bisa melakukan visualisasi. Nah, ini yang kadang di anak-anak komputer juga mengabaikan gitu. Jadi visualisasi itu harus dilakukan ya untuk kita ngecek apakah betul model yang kita gunakan itu sesuai dengan akurasi yang udah kita hitung. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan ini karena tadi multiple regression, maka saya akan punya multiple gambar gitu kan untuk setiap masing-masing fitur. Jadi Y-nya itu adalah hasil estimasinya, weight-nya. Kemudian yang X-nya itu adalah fitur yang mau kita cek. Jadi misalkan ini ada cross length. Nah, yang biru ini misalkan yang data trainingnya, yang biru misalkan data trainingnya, yang merah itu adalah hasil estimasinya, gitu kan. Nah, ternyata
ternyata ini ada beberapa simpangan di area-area tertentu. Ketika ininya kecil, dia ada simpangan, tapi ketika ke sini, oh dia bagus. Sama halnya dengan yang lainnya, gitu kan ya. Jadi kita cek tuh satu-satu untuk setiap fiturnya. Nah, terakhir setelah kita cek semuanya, kita harus lihat comparison antara yang aktual sama yang predicted-nya gimana. Nah, kalau dia garis lurus, berarti itu kan fittingnya bagus banget, gitu. Nah, dari sini kita melihat bahwa yang ini adalah X-nya adalah aktual, yang Y-nya itu adalah prediction. Nah, ternyata banyak simpangan itu ketika data bobotnya itu kecil. Artinya ketika bobotnya itu kecil, dia memprediksinya salah, gitu. Jadi ada problem nih ketika bobotnya yang kita prediksi ini bernilai kecil, ternyata model itu mengestimate-nya itu nggak bagus. Tapi ketika bobotnya itu besar, ya bisa dikatakan ini masih make sense, gitu kan, masih oke gitu, sesuai. Mungkin itu penjelasannya secara sederhana terkait dengan bagaimana melakukan modeling di computer vision.